Ramalan Tinidarko. Satria Piningit muncul di Jawa. Nama Tinidarko selalu mencuri perhatian berkat ramalannya yang sering kali terbukti. Pria yang mengawali karir sebagai magician ini kembali meramal tentang keadaan politik di Indonesia, yakni terkait kedatangan Satria Piningit. Dalam ramalannya, Tinidarko menyebut dalam 2023 bakalan ada banyak tokoh yang berpotensi maju mencalonkan diri jadi presiden. Mereka bakalan ke Jakarta, bahkan tidak lama lagi Satria Piningit akan juga ke Jakarta. Tidak lama lagi Satria Piningit akan juga kembali ke Jakarta, ujar Tinidarko. Satria Piningit atau Ratu Adil merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Raja itu disebut juga Heru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya. Kedatangan Satria Piningit ditandai dengan berbagai bencana, musibah, kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, huru-hara, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Selain itu juga terjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu merajalela. Tinidarko melihat sosok Satria Piningit ini sudah dipersiapkan untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Sosok tersebut juga bukan dari kalangan militer dan berasal dari suku Jawa. Ini menyebutkan ciri-ciri fisik Satria Piningit mirip dengan Presiden Jokowi. Tubuhnya kurus dan orangnya sangat bersahaja. Beliau ini memiliki profil yang hampir serupa dengan Pak Jokowi. Dia sama-sama sosok kurus, bersahaja, humble dan merakyat, ungkapnya. Denu juga menyebut bahwa ramalannya ini bukan merupakan endorse politik dan dirinya mengaku tidak dibayar oleh siapapun. Pada tahun 2023 ini, sosok Satria Piningit akan mulai dipromosikan. Jika ternyata masih soft selling, ini akan mulai hard sell dan kita akan lihat bagaimana kepiawaiannya untuk menggalang dukungan. Yang disasar ini adalah pemilih awal, orang-orang di bawah 20 tahun. Raden Ngabei Ronggo Warsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, menuliskan Satria Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ciri-ciri Satria Piningit seperti dewa, namun tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Kelak nantinya, Satria Piningit akan menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, tegas, dan bisa mengayomi. Kehadirannya membawa kebahagiaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Deni menduga akan banyak orang yang ragu terhadap ramalannya yang menyebut pria itu adalah Satria Piningit. Meski begitu, ia mempersilahkan masyarakat untuk sama-sama membuktikannya. Seperti yang kita ketahui, sesaat lagi kita akan dihadapkan dengan perayaan pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 mendatang. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan bahwa Satria Piningit ini kelak akan memimpin Nusantara dan menyelamatkan negara Indonesia tercinta ini. Satria Piningit ini diramalkan akan menjadi pengganti Presiden Jokowi pada tahun 2024 mendatang. Tinidarko dalam ramalan terbarunya menyebutkan apakah Ganjar Pranowo adalah Satria Piningit yang dalam ramalan Jayabaya. Tinidarko, sang ahli tarot, menyebut munculnya sosok Sabdo Palon, kemudian diikuti kemunculan Satria Piningit. Jangan-jangan Ganjar Pranowo adalah Satria Piningit yang sebenarnya, kata Tinidarko. Ganjar Pranowo, apakah dia sang Satria Piningit?
Memang akhir-akhir ini elektabilitas Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah ini terus naik. Ganjar Pranowo digadang akan menjadi calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang. Lalu kemudian banyak orang mengaitkan dengan ramalan Jayabaya soal sosok Satrio Piningit. Orang Jawa terkenal dengan cocok logi, mencocokkan berita yang ada dalam gambar kartu saya dengan sebuah kejadian yang ada. Ini bukanlah sesuatu yang supranatural. Ini hanya sesuatu kemampuan seorang manusia untuk mencoba memastikan masa depannya, ujar Tini Tarko. Yang pertama, kita lihat dari nama atau saat seseorang lahir dan diberikan tongkat ini tadi. Dalam sajak yang dikarang oleh Jayabaya, dikatakan bahwa pemimpin Indonesia atau Satrio Piningit akan memiliki unsur nama yang ada dalam frasa kata menata sebuah negara dengan unsur nama Noto Nagoro. Ganjar Pranowo ini, walau tidak secara harfiah, tidak sesuai dengan unsur nama yang dikatakan oleh Jayabaya, tapi Ganjar Pranowo dianggap Noto Nagoro, ucap Tini Tarko. Tini Tarko mengatakan bahwa ini sejalan dengan mitos bahwa presiden sebelumnya juga memiliki nama-nama tadi, seperti Presiden Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun ada presiden yang tidak berakhiran kata seperti sebelumnya, lanjut Tini Tarko, walaupun nama Ganjar Pranowo ini sebenarnya bukan Ganjar Pranowo, tapi Ganjar Sungkowo, tapi tetap itu tidak merubah karena akhirannya tetap wo. Dan Ganjar ini tadi, atau ke, atau ku, bicara tentang kelahiran, juga dipercaya bahwa Satrio Piningit ini tadi itu lahir dalam kondisi yang miskin dari rakyat biasa. Dan Ganjar Pranowo pun sama seperti ini, bukan keturunan seseorang yang penting atau menjabat, walaupun ayahnya seorang polisi, tapi mereka hidup dalam kesederhanaan, ucap Tini Tarko. Bahkan dalam sebuah cerita, ibunya ini memiliki hutang yang harus dibayar, dan seluruh keluarga ini akhirnya harus mengumpulkan uang agar bisa membayar hutang sang ibunda ini tadi. Dan hutang bisa lunas saat mereka sudah bisa mencari nafkah, ucap Tini Tarko. Lanjut Tini Tarko, bahwa ini terus kemudian menguatkan mitologi tersebut, dan orang-orang pun membicarakan bahwa jangan-jangan Satrio Piningit adalah Ganjar Pranowo. Ada juga yang mengaitkan Ganjar Pranowo ini lahir di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Karanganyar, yang semakin menguatkan bahwa jangan-jangan ialah ini Satrio Piningit yang akan muncul saat Indonesia sedang dilanda kekisruhan dan huru-hara dan juga konflik sosial yang berkepanjangan, tutur Tini Tarko.